Hai bro, how are you? Balik lagi di podcasting Sprintil. Saya Ira K, Ira Kania. Dan balik lagi tayang seminggu sekali di catatan belajar bubu alias cabai bubu di setiap hari Rabu. Nah, apa kabarnya nih semuanya? Masih baik-baik saja, sehat selalu dan masih di rumah aja kan? Sekarang kita sejak 11 Januari kemarin sampai nanti 25 Januari kita akan mungkin aktivitasnya balik lagi seperti dulu ya, lebih banyak di rumah, work from home ya kan. Jadi ternyata ya mau nggak mau ya kita tetap di rumah dulu aja dulu deh, jangan banyak beredar-beredar dulu ya supaya pandemi ini cepat berakhir ya kan. Harapan kita semua selalu sehat, oke? Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini udah tanggal 13 Januari 2021. Gak kerasa ya, udah mau 2 minggu kita lewat hari-hari di bulan Januari ini, sudah hampir 2 minggu ya, tanggal 13 Januari. Tak banget gitu, cepet juga ya. Nah, ngemeng-ngemeng nih ya, agak balik sedikit nih ke 2020 ya. Saya hari ini mau ngomongin apa sih yang kemarin itu sempat trending di 2020 itu yang paling banyak dicari di Google Search ya. Coba kita lihat. Jadi ya, kalau dulu tahun 2019 ya, kata-kata yang paling dicari itu adalah apa itu bucin ya. Itu tahun 2019. Tapi ternyata tahun 2020 sekarang kata yang paling dicari kalau pakai kata kunci apa itu ghosting. Apakah itu ghosting? Apakah itu hantu? Ya kira-kira semacam itulah ya. Sesuatu yang menghilang pergi entah kemana seperti hantu. Adakah di antara teman-teman yang pernah mengalami kasus ghosting ini ya? Kalau saya sih dulu pernah ya, waktu masih muda, tapi nanti aja deh kita ceritanya ya. Sekarang kita cerita yang lain dulu. Nah terus yang paling banyak juga dicari itu adalah apakah itu gabut? Siapa di sini yang sedang gabut ya? Makan gaji buta? Enggak juga sih. Emang tapi agak susah-susah gimana gitu ya kerja dari rumah tuh, setengah-setengah gabut juga sih emang ya, secara jujur-jujurnya sih. Terus apa itu lockdown dan apa itu rebahan? Rebahan aja masa bingung. Rebahan tinggal tiduran gitu kan, santuy-santuy. Terus kalau pakai kata kunci bagaimana cara, ternyata number one itu yang paling dicari di Google Search itu adalah bagaimana cara mendaftar menjadi UMKM. Ya gitu deh, selama masa pandemi ini kan banyak juga teman-teman yang pekerjaannya mungkin harus berubah, ganti kerjaan, atau ya perusahaannya lagi kurang beruntung, jadi mau ngomong kita punya usaha gitu dari rumah ya. Ya namanya kan roda kehidupan harus terus berputar ya kan, ya dong. Terus apalagi ya, kalau dari film atau TV series itu ternyata number one-nya pencariannya adalah tilik ya. Jadi sempat dulu kan kondang tuh ya si Tilik Butejo itu. Nah kalau nomor 2-nya tuh ternyata Crash Landing on You. Yeay. Dan ngomong-ngomong soal Crash Landing on You ini ya, ternyata selain dia juga menjadi TV series yang paling banyak diomongin dan dicari di Google, itu ternyata si Crash Landing on You ini ya, pemain utamanya, bintang utamanya Yoon Bin dan Son Ye Jin itu bikin gebrakan di awal tahun dengan memberitahukan alias pengumuman kalau mereka jadian. Yeay, senang sekali penggemarnya dengarnya, masuk saya ya, walaupun harus agak gimana ya, patah hati aku, tapi enggak sih ya, lebih cocok kan sama Son Ye Jin ya kan daripada sama Kite. Jadi pokoknya penggemarnya sampai sekarang pun, sampai sudah di minggu ini nih, masih banyak sekali yang ngomongin soal percintaan alias jadiannya si Yoon Bin dan Son Ye Jin ini gitu ya, karena emang udah lama banget sejak drama itu beredar tayang, orang-orang tuh kayaknya gregetan banget ngeliat mereka cocok banget gitu berdua dan mengharapkan mereka jadian beneran gitu. Dan ternyata awal tahun ini, yeay, surprise, kejadian beneran, akhirnya mereka jadian beneran gitu ya. Soalnya emang cocok sih dua-duanya ya kelihatannya. Senang sekali ya. Ngemeng-ngemeng juga kan, soalnya kemarin tuh 11 Januari tuh Son Ye Jin itu ulang tahun ya. Saya belum lihat lagi beritanya sih, berita soal dia ulang tahunnya. Tapi terus yang ketiga itu kalau pencarian di Google Trends ya, tahun 2020 kemarin itu pencarian ketiganya Milea. Nah ini kalau cerita soal Milea ya, saya juga Milea ini jadi film yang terakhir saya tonton di bioskop ya.
Jadi sebelum pandemi kemarin itu Melia kan sempat tayang nih awal tahun kemarin ya, Januari apa Februari gitu ya. Saya nonton di bioskop sampai 2 kali saya nonton. Ya itu jadi film terakhir yang saya tonton selama 2020 kemarin gitu. Terus apa lagi ya, The Word of Marriage ya saya tidak menonton, Mariposa juga enggak, jadi nggak tahu ceritanya. Terus kalau dari apa ya, pencarian soal kepergian tokoh itu nomor satunya Glenn Fredly, nomor 2-nya Didi Kempot, dan nomor 3-nya Omas. Terus kalau lagu itu ternyata number one pencarian di Google Indonesia ya, itu adalah lagu Lati. Terus nomor 2-nya Dynamite BTS, dan ketiganya Psycho Red Velvet. Dan kemudian ada lagu Cuek Rizky Febian, dan nomor 5-nya Menghapus Jejakmu Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah. Dalam minggu-minggu ini ya kayaknya ada berita-berita yang paling heboh itu adalah soal WhatsApp ya. Orang-orang lagi pada galau dengan adanya peraturan baru dari WhatsApp ya. Jadi WhatsApp ini nanti memberi batas waktu sampai 8 Februari. Kita harus menyetujui satu aturan baru yang WhatsApp ini akan membagikan informasi penggunanya, akan dibagikan ke Facebook ya. Facebook kan sama WhatsApp ya udah satu grup lah ya, sama IG juga udah satu grup kan. Jadi ya, dan kalau dilihat dari pencarian ya, aplikasi yang paling banyak diunduh selama 2020 kemarin itu adalah WhatsApp ya. WhatsApp itu paling nomor 1 diunduh selama masa pandemi kemarin gitu. Nah sekarang dengan adanya WhatsApp mengeluarkan peraturan baru yang akan dimulai 8 Februari 2021 nanti, ternyata banyak orang yang jadi gundah gulana juga gitu. Terus akhirnya pada mulai mendownload atau mau menggunakan aplikasi lain ya. Dan itu aplikasinya sekarang jadi banyak yang download Telegram sama satu aplikasi baru namanya Signal. Nah sekarang kalau dari kita sendiri ya terserah aja sih maunya pakai yang mana ya. Kalau tetap mau pakai WhatsApp ya sudah, mau tidak mau harus diklik centang setuju syarat dan ketentuannya gitu ya. Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan pertemuan dengan pihak WhatsApp ya, begitu sih yang saya baca di berita ya. Jadi ya intinya sih baik lagi deh ke kitanya aja deh, kita maunya pakai mana gitu, merasa aman apa enggak gitu ya. Kebijakan apa sih? Ada 4 poin sebenarnya mengenai kebijakan baru dari WhatsApp ini gitu ya. Jadi tanggal berlaku kebijakan ini nanti per tanggal 8 Februari 2021 gitu. Jadi pengguna WhatsApp diberikan 3 opsi terkait kebijakan baru ini, apakah akan menyetujui, menunda, atau tidak setuju. Jadi memaksa setuju untuk menyerahkan data ke Facebook. Apabila setuju artinya berarti pengguna akan memberikan hak penuh kepada WhatsApp untuk menggunakan dan mengelola informasi pengguna sebagaimana aturan yang ditetapkan olehnya gitu. Terus ya apabila menunda persetujuan berarti kemungkinan besar WhatsApp akan kembali lagi mengingatkan setiap penggunanya di kemudian hari. Kalau nggak setuju berarti WhatsApp tidak akan bisa dipakai lagi gitu. Ya so far sih ya dari pengalaman pribadi ya emang yang mendapat pemberitahuan itu adalah WhatsApp bisnis ya gitu. Jadi untuk WhatsApp yang digunakan secara personal sih so far so good ya, nggak ada hubungan apa-apa sih. Cuma yang paling perlu diwaspadai adalah sekarang lagi ada banyak yang menggunakan WhatsApp menduplikasi WhatsApp ya, nomornya seakan-akan itu nomor milik kita gitu, tapi ternyata bukan kita ya, dipakai sama orang, diduplikasi fotonya foto kita tapi padahal bukan gitu. Itu sih yang perlu diwaspadai sekarang sih kayaknya ya gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih WhatsApp bisnis ini, jenis data apa sih sebenarnya yang pengguna akan teruskan ke Facebook. Nah pada bagian frequently asked question itu WhatsApp menjelaskan dan meneruskan informasi pengguna yang bersifat pribadi, misalnya seperti lokasi, alamat IP, perangkat, dan daftar kontak gitu. Data terkait perangkat pengguna juga
diteruskan, seperti misalnya level baterai, kekuatan sinyal, versi aplikasi, informasi browser, jaringan seluler, informasi koneksi, termasuk nomor telepon operator seluler gitu. Dan ini sih nanti akan membuat makin terikat dengan produk Facebook ya gitu deh ya. Ada mungkin yang ya hubungannya dengan bisnis juga lah ya ujung-ujungnya ya kan gitu. Sampai juga WhatsApp bisnis gitu kan. Gitu aja kali ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan soal cerita-cerita yang lain lagi. Sampai ketemu lagi dengan saya Ira K. Semangat ya, tetap semangat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dan sekarang bukan 3M lagi tapi 5M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Oke, saya Ira K. Pamit dulu, sampai ketemu minggu depan. Have fun, learn and be creative everywhere. Bye bye.